Halo teman-teman Marketers, kembali lagi bersama kita di episode kelima. Kali ini kita akan membawakan tema kreatif dalam produk inovasi yang membuat bisnis tumbuh. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk semua pihak yang udah menjalankan program ini, podcast ini, terutama Crash. Betul banget, dan kalian jangan lupa mampir di sosial media Class karena di sini banyak info-info menarik. Langsung aja ya, kita sudah bersama narasumber kita nih. Mungkin bisa perkenalkan diri dan ceritakan secara singkat bisnis yang sedang dijalani. Oke, aku perkenalan diri dulu ya. Nama panjangku itu Alton William Ginting, biasa dipanggil Alton. Aku dari Ilmu Administrasi Bisnis, aku angkatan 23. Nah, untuk bisnisku sendiri itu nama tempatnya adalah Bitsing. Secara singkatnya gambarannya Bitsing ini adalah penggabungan antara street coffee dan DJ studio. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke, oke. Kira-kira apa tuh sebelumnya yang nge-inspirasi kamu buat ngejalanin bisnis itu? Sebenarnya berawal dari ini sih, ketertarikan di dunia musik elektronik. Nah, jadi awalnya itu aku pengen memang buka DJ studio. Terus setelah survei-survei tempat, nemu tempat yang rada luas kayak yang sekarang ini. Terus kayak sayang aja gitu, cuman dibuka untuk DJ studio. Ya udah, sekalian dibuka street coffee juga gitu. Karena memang daerah situ tuh juga deretan street coffee. Jadi untuk pasarnya sendiri street coffee di situ oke lah. Gitu. Menurut Alton, sudah penting sih kreativitas dalam produk itu. Kreativitas, sebenarnya bukan kreativitas aja sih yang penting. Kalau menurutku ya, yang penting dalam bisnis, produk, itu tuh ada tiga hal. Itu tuh ada konsep, modal, sama akses. Nah, konsep itu kita anggap adalah bagian dari kreativitas. Meliputi lah. Karena kalau kita kreatif otomatis konsep kita bakal jalan. Nah, terus modal. Yang kayak kita tahu kita buka bisnis tentu perlu modal. Ada memang beberapa bisnis yang nggak harus ada modal di awal gitu. Terus akses. Akses ini ya kayak kita tahu lah relasi untuk ngembangin bisnis kita. Itu penting. Dalam berbisnis, di antara tiga poin tadi kita harus punya duanya untuk menjalanin bisnis itu. Jadi kalau kita ngerasa kreatif itu penting, ya udah kita tinggal ngambil salah satu dari yang antara modal dan akses. Gitu. Tapi sejauh ini kamu di antara tiga itu, kamu udah ambil yang mana? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Tapi ada nggak sih satu poin yang kira-kira kamu tuh kayak kepikiran kalau wah ini lebih penting tuh daripada ini gitu? Akses sih, relasi, Akses. betul. Oke. Karena kalau misalnya nggak ada relasi juga kita bakal susah ngebentuk pasarnya itu sendiri. Terus juga yang kita tahu kan street coffee itu sebenarnya bisnis yang berkembangnya itu lama, butuh waktu lama. Nah, kalau kita cuman ngarepin dari street coffee itu sendiri, itu tuh bakalan sulit untuk nanti bisnis kita sustain. Jadi yang kita mainin di sini di DJ studionya juga. Nah, DJ studio balik lagi DJ studio itu adalah bisnis yang memang benar-benar butuh relasi dari orang-orang yang tertarik sama dunia musik, segala macam, pihak venue club dan banyak lagi lah. Itu yang kita butuhin untuk di DJ studio ini. Tuh. Menurut Kak Alton, tantangan terbesar untuk berinovasi dalam bisnis Kak Alton itu apa sih? Tantangan terbesar ya. Hmm, Atau belum ada nih? Iya. sejauh ini sih ya, sejauh ini tantangan terbesarnya itu kompetitor di bidang yang sama sih. Di bidang street coffee ya, itu tuh tantangan terbesar ya. Kalau di DJ studionya sendiri sebenarnya nggak ada tantangan sih karena kita menyesuaikan dari kompetitor kita ambil eh, apa namanya kita mengeluarkan biaya-biaya di studio itu yang lebih murah. Contohnya kayak misal biaya rental studio nih, kita bakal lebih murah daripada kompetitor kita untuk di awal ngebentuk pasar kita sendiri. Nah, tapi kalau street coffee, ya street coffee kan harga menunya memang relatif segitu ya di mana-mana street coffee ya. Ya, dan deretan situ juga street coffee ada banyak kurang lebih 5 atau 6 gitu. Nah, itu jadi tantangan tersulitnya di bagian street Gitu. coffee-nya. Tapi sejauh ini kayak ada nggak gitu plan apa gitu yang sekiranya kamu tuh
bisa untuk ngelanjutin bisnis ini secara secara berjalan? Kan kamu kan tadi bilang kalau di Mm-mm. daerah itu banyak street coffee gitu kan. Mm-mm. Terus kamu punya konsep yang ninggiin musik di situ. Mm-mm. Nah, selain itu ada nggak sih untuk perkembangan yang lebih lanjut gitu? Selain ke musik itu atau apa gitu? Kalau di luar dari musik ini ya, mungkin enggak sih, karena konsep yang kita bawain juga memang nyatuin si street coffee sama musiknya ini tadi. Nah, paling kita banyakin event aja sih untuk inovasi tambahan ketika kita memiliki kompetitor yang sama. Kita banyakin inovasi, entah nanti kita ada bikin live DJ di di jalannya itu, deretan streetnya itu. Nah, itu menjadi inovasi yang bagus untuk membangun bisnis itu. Gitu. Menurut Kak Alton, feedback itu seberapa penting sih buat bisnisnya dari pelanggan gitu? Feedback dari 100% pelanggan. penting banget itu. Karena kalau nggak ada feedback dari pelanggan, kita nggak bakal tahu apa nih produk kita yang kurang nih. Dari segi beverage-nya, contoh menu menu kopi-kopiannya. Kalau kita nggak dapat feedback, kita nggak bakal tahu nih kopi kita kurang apa. Dari studio contohnya, studio kita apa yang kurang nih di studio kita? Wah, masih panas mas studionya, masih gerah kalau main. Itu contoh feedbacknya. Terus, mas butuh ini untuk di studio biar makin enak kami customer main gitu. Itu tuh kita butuhin, kita evaluasi. Dari Google Maps pun kita bakalan review terus rating-ratingnya. Nanti kalian jangan lupa ini ya, Boleh banget rating nanti bintang 5 di boleh. Bitsing ya. Iya. Terus pernah nggak sih ngerasa gagal gitu saat berinovasi itu tadi? Belum untuk sekarang, Belum. belum. Keren dong. Betul. Karena kalau dibilang gagal juga, kegagalan itu bukan untuk di ini apa namanya dijadiin beban. Jadi kalau kita gagal, ya udah kita evaluasi, kita kembangin sampai berhasil. Terus kira-kira selama yang kita tahu nih kalau Mm-mm. Mas Alton tuh brandingnya kalau di sosial media tuh kan kayak kadang Mm. di sini, kadang di tempat ini, kadang di cafe gitu kan. Mm-mm. Gimana sih caranya kamu untuk ngebagi waktu kamu gitu? Kayak kamu tuh selama ini kayak pusing gitu nggak untuk ngebagi? Aku nanti harus perform, aku nanti juga harus ke tempat coffeeku gitu. Hmm, sebenarnya dibilang pusing untuk ngebagi waktunya enggak sih ya. Karena itu kesenangan. Balik lagi, semua yang kita kerjain kalau itu hal yang kita senangin, itu nggak bakal jadi beban di kita, nggak pusing sedikit pun enggak. Yang bikin pusing itu sebenarnya ketika kita mau mainnya. Kalau kita mau main, mau perform nih, kita lihat nih audiens kita ternyata orang-orang yang di coffee shop nih, contoh kita performnya di coffee shop. Wah, kita pusing mikirin bawain lagu apa, ini kira-kira lagu ini nanti cocok nggak ya untuk di kafe gitu, itu lebih pusing. Terus kalau di klub, main di klub kita lihat nih yang datang Gen Z, wah Gen Z ini cenderung musiknya tiktok tiktokan nih gitu kan. Kalau kuputar ini nanti musiknya dia nggak joget, wah gimana ya gitu. Kalau yang datang kaum kaum ini ya 30 plus gitu kan, wah musiknya musik musik jadul ini, kalau nggak aku putar dia marah nggak ya, itu lebih pusing ke situ ketimbang harus ngebagi waktu antara habis perform ke kafe ngurus kafe. Enggak sih, karena kafe itu ya udah aku balik ke Bitsing pun itu cuman sekedar buat pembukuan terus pulang itu. Kalau boleh tahu perform di mana sih di sini? Kalau perform itu aku belum dapat ikatan pasti di venue ya, klub itu aku belum dapat ini kontrak, cuman lebih seringnya sekarang di Pegasus Pegasus Jalan Magelang itu. Berarti itu termasuk tantangan bukan ya yang kamu bilang tadi kayak lebih pusing untuk mikirin kamu untuk muter lagunya Iya, gitu. betul, itu Juga tantangan banget sih. tantangannya ya Banget. daripada untuk tantangan di waktu kamu bangun coffee shop itu. Kayak Kalau dibangun coffee shop sih nggak ada tantangan yang lebih gimana ya, detail tuh nggak ada. Paling ya itu sebagai performer sih lebih ke arah itu tantangannya. Kalau di bisnisnya mah ya udah, kita udah matengin bisnis plan kita di awal, itu tinggal jalanin. Nanti kalau ada yang sekiranya kurang ya kita evaluasi, kita kembangin. Gitu. oke. Jadi selama yang aku tahu juga nih Kak, kan Bitsing itu kan kamu konsepnya ngejual coffee Mm-mm, shop gitu, terus ada live DJ-nya. mm-mm, Kenapa kamu pilih live DJ-nya? Padahal kan yang kita tahu selama ini kayak mungkin live DJ itu tuh kayak kurang gitu peminatnya atau mm, gimana gitu. Dan yang saya tahu sendiri tuh kalau di coffee shop itu kan banyaknya cuman kayak yang ada live musiknya kayak eh, ada yang nyanyi gitu loh, mm-mm. pokoknya yang biasa-biasa gitu. Nah, kenapa Alton ini milih live DJ di coffee shop itu? Melihat ini sih pasar sekarang ya, anak muda sekarang itu kan
eh kalau kena ke musik-musik yang baru-baru viral nih di TikTok contohnya tuh, itu tuh bakal lebih enak didengar kalau kita putarnya melalui elektronik musik, bukan melalui kita sebagai kayak live gitar Iya, gitu. live Itu gitar. bakalan beda feel yang kita rasain. Dan sebenarnya kalau kita survei pasar sekarang, rata-rata 80% deh coffee shop di Jogja itu udah Live ngelakuin DJ. live DJ. Oh, Bahkan jangankan coffee shop, pizza aja itu ngadain live DJ. Pizza di perempatan Seturan tuh, pizza. Itu makanya aku bilang live DJ itu sekarang untuk di tahun sekarang ya, generasi sekarang, live DJ itu jadi kayak pusat perhatian banget sih buat narik pasar. Itu penting. gitu Mm-mm. ternyata selama ini. Oke. Eh, Kira-kira ada nggak tips singkat untuk pebisnis pemula lainnya yang mungkin budgetnya minim gitu? Ada. Ini nih kalau kalian yang punya budget ya. Kalau kalian punya budget minim, tapi kalian pengen berbisnis, sebenarnya ini aku kasih bocoran sedikit aja. Kalian bikin bisnis plan, itu mateng konsep segala macamnya di bisnis plannya. Terus nanti kalian cari investor. Investor ini orang yang paling berperan penting dalam kalian membangun bisnis. Nah, bebas kalian kemana aja tuh cari investor ya. Nanti setelah dapat, kalian apply, kalian kasih CV, proposal kalian, rincian dana yang kalian butuhin, sharing profitnya dengan si investor, itu harus jelas. Nah, aku jamin kalau misalnya itu kalian udah lakuin secara mateng, kalian bakal dapat investor, bisnis kalian bisa kalian bangun. Tapi kalau nggak punya modal gimana bang gitu kan? Yang penting berani aja guys. Kalian punya konsep mateng, punya akses, bangun dah bisnis yang tanpa modal. Banyak kok sekarang bisnis tanpa modal mah. Jasa PO contohnya, itu bisnis kan. Jasa PO, entah itu brand baju atau mungkin kalian PO dari mana gitu kan, kalian nitip barang, open jasa PO gitu. Nah itu juga bisnis guys, tanpa modal kan? Itu. Berarti sejauh ini belum pernah gagal ya Kak, untuk membangun bisnis. Belum. Semoga jangan. Oh Iya, iya. semoga jangan ya. Semoga Semoga jangan. berlanjut terus, Amin. Iya. Semoga sustain berkembang. ya, berkembang gitu. Nggak yang cuma stuck tapi berkembang ya. Mm-mm. Oke. Terima Tuh. kasih ya Kak Alton udah berbagi cerita dan insight yang menarik hari ini. Eh, Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Mungkin sebelum itu bisa dipromosikan dulu bisnisnya. Oh boleh dong. Kalian jangan lupa follow Instagramnya Bitsing ya guys ya. Instagramnya itu @bitsing.bit.sync23sing, bitsing23. Oke? Sama review di Google Maps-nya bintang 3, bintang 5. Oke? Dadah. Jangan Udah lupa bagus. mampir ke kopinya ya semuanya. Betul, enak loh kopinya serius. Beuh. Jangan lupa juga follow media sosial Crash 107,8 FM karena di sana banyak info menarik. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.